بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, sungguh nikmat yang sangat besar, karunia, anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Karena yang sebenarnya musibah adalah ketika seseorang dipersulit untuk menunaikan amalan wajib. Dan di antara musibah yang besar pula ketika seseorang dipersulit untuk mendatangi halaqatul ilm, mendatangi majlis-majlis ilmu. Musibah. Rizki yang Allah cabut apabila dia sebelumnya dimudahkan oleh Allah. Dan bentuk hirman, bentuk dijauhkannya oleh Allah, itu semua karena akibat maksiat yang dilakukan olehnya, karena Allah tidak menzalimi siapapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas lanjutan kajian tafsir surat Juz Am atau Juz Amma. Kita masuk pada surat Al-Ma'un. Ya, kita masuk pada surat Al-Ma'un ayat atau surat ke-107 yang jumlah ayatnya ada 7. Nah, surat Al-Ma'un adalah Makkiyah. Surat Al-Ma'un adalah Makkiyah atau turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Dan ciri-cirinya pun ada. Suratnya pendek-pendek, kalimatnya tegas-tegas. Nah, itu tanda surat tersebut adalah Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ke Madinah, dan berisikan tentang ciri terlebih ciri mereka yang mendustakan hari kiamat. Ya, lebihnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu adalah pada tauhid al-uluhiyah dan al-imanu bil yaumil akhir. Ayat-ayat yang berisikan penekanan tentang tauhidul uluhiyah, tentang kalimat la ilaha illallah, makna-makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Larangan-larangan untuk syirik. Kemudian dakwah mengimani hari akhir,
Di sana ada hari pembalasan, di sana ada surga dan neraka, ada kehidupan setelah kematian, ada alam barzakh. Itu lebihnya di Makkah. Ya. Ayat-ayat tersebut banyaknya turunnya di Makkah. Ada juga yang turun di Madinah, tetapi lebih banyak di Makkah. Baik. Nah, di antaranya surat Al-Ma'un ini tanda orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Ada 6 sifat mereka yang mendustakan hari kiamat, disebutkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini. Baik. Surat Al-Ma'un adalah Makkiyah. Kemudian Al-Ma'un sendiri artinya adalah tempat atau cawan untuk makanan atau untuk air, ya. Lebihnya ke atau diistilahkan juga dengan perabot. Ya, seperti piring, baskom, panci, yang makna asalnya Al-Ma'un itu adalah alat untuk menampung air, menampung makanan, seperti itu. Dimakna luaskan dengan perabot-perabot rumah tangga. Sendoknya, garpunya, pisau, cangkul, tang, linggis, yang seperti itu masuk dalam Al-Ma'un. Baik. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana telah terulang, adalah ayat yang itu terpisah, bukan bagian dari surat. Bukan bagian dari surat setelahnya, bukan bagian dari surat sebelumnya. Tetapi masuk bagian dari Al-Quran. Jadi ayat terpisah. Ya. Dan lebih terjadi khilaf, perselisihan pendapat kuat di kalangan para ulama adalah di surat Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi sudah dibahas ya, bahwasanya itu jelas bukan bagian dari surat Al-Fatihah karena sebab hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, di sini Allah memulai surat Al-Fatihah dengan apa? Alhamdulillah. Jadi ayat pertama di surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita artinya dalam bahasa Arab adalah akhbirni, beritahukan kepadaku. Ara'aitum artinya adalah akhbiruni, beritahukan oleh kalian kepadaku. Ya. Nah, kalau diartikan secara bahasanya, ara'aita artinya adalah apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, alladzi yukadzibu bid-din, mereka yang mendustakan agama. Jelas ini insyaallah. Ya. Kalau kita gunakan kalimat ara'aita dengan akhbirni, beritahukan kepadaku ya Muhammad, mereka yang mendustakan agama. Allah sendiri yang kemudian akan menyebutkan sifat-sifat mereka. Baik. Nah, jadi kalimat ara'aita biasanya dimaknakan dengan kalimat dengan akhbirni, beritahukan kepadaku. Ya. Tapi kalau secara bahasanya ara'aita adalah apakah engkau tidak melihat? Nah, apakah kau tidak melihat? Pun para ulama tafsir di sini
ada dua pendapat. Yang pertama memang melihat dengan mata kepala orang-orang yang mendustakan agama. Ada yang mengatakan Walid ibn Mughirah, ada yang mengatakan Al-As. Ya. Nah, orangnya betul. Mereka sifat-sifat mereka ini. Tokoh-tokoh Quraisy yang mereka mendustakan dakwah Islam. Tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah beliau lebih menekankan apa? Dakwah tauhidul uluhiyah dan al-imanu bil yaumil akhir. Karena itu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis penggandengan antara tauhidul uluhiyah dengan al-imanu bil yaumil akhir. Nah, di antara hadis banyak ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, bukan hanya beriman kepada Allah begitu saja. Orang kafir Quraisy pun beriman kepada Allah. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah, juga mereka berdoa juga kepada Lata, Uzza, Manah, yang itu adalah kesyirikan. Tetapi man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah disembah, diibadahi dengan kebatilan, dengan kesesatan. Ya. Nah, jadi ada yang aro'aita. Pendapat pertama memang betul fisik yang dilihat orang-orangnya. Wahai Muhammad, engkau lihat. Apakah kau tidak melihat mereka orang-orang yang mendustakan agama? Nih si fulan ini. Mereka tuh sifatnya ini akan disebutkan. Begitu ya. Ada yang kedua, yaitu makna. Bukan fisik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, engkau mau tahu siapa, apa sih ciri orang yang mendustakan agama itu? Cirinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ini ya? Nah, ini dua pendapat para ulama. Taib. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ad-din maknanya adalah pembalasan. Kama tadinu tudan. Apa yang kau perbuat itu yang kau akan dapatkan. Ya. Ad-din artinya pembalasan. Agama ini dikatakan ad-din karena di sana ada balasan. Setiap ucapan sekecil apapun itu akan dia dapatkan balasannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun keluar dari lisan seseorang kecuali di sana ada raqibun atid. Ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat baik sekalipun sebesar biji debu akan dia lihat. Akan dia lihat. Dan sekecil apapun keburukan yang dia lakukan akan dia lihat juga di hari pembalasan. Nah, karena itu di antara nama hari kiamat adalah Yaum ad-Din. Adalah Yaumuddin, Malik Yaumiddin. Raja hari pembalasan. Nah, ini makna ad-Din di sini lebih pada hari pembalasan. Ya. Lebih pada apakah engkau tahu ya Muhammad, mereka yang mendustakan hari pembalasan, seperti apa sih sifat mereka itu? Nah, seperti itu. Ya, walaupun ad-din bisa dimaknakan pula adalah agama ini, Islam ini. Ad-din dimaknakan pula dengan hukum. Ya, sebagaimana di surat Az-Zaitun, Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Gimana lagi? Nah, jadi kalau kayak gini udah fawailun
Tapi bagaimana? Falahum ajrun ghairu mamnun alladzi gimana? Ya, coba yang fama yukadzibu ba'du biddin. Din di sini adalah hukum. Alaisallahu bi'ahkam al-hakimin. Nah, di sini makna din adalah hukum. Jadi ada 3 ya. Makna din itu yang pertama adalah agama, yang kedua adalah hari kiamat, yang ketiga adalah hukum. Nah, ad-din dalam ayat ini lebihnya itu pada yaumul qiyamah, hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat mereka yang mendustakan agama, yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan? Nah, seperti itu. Nah, apa sifat mereka? Ini berbahaya ya. Orang yang tidak mengimani yaumul qiyamah. Sebelumnya kalau nggak salah, belum dibahas di sini tentang perjalanan ruh atau al-imanu bil yaumil qiyamah. Iman terhadap hari akhir itu mencakup tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar, mencakup keluarnya ruh dari jasad, tentang malakul maut, ya, bagaimana ruh sebelum dikembalikan ke jasad di liang lahat, di alam barzakh, mencakup alam barzakhnya, ya, mencakup kejadian hari kiamat, kemudian bagaimana dibangkitkannya manusia, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, apa yang terjadi pada manusia di padang mahsyar selama 50.000 tahun, kemudian bagaimana bisa terjadinya al-qadha wal hisab, apa sebabnya syafa'atul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana ada al-qadha, di sana ada al-hisab, di sana ada al-mizan, di sana ada haud, sampai al-jannah wan nar, sampai surga dan neraka. Nah, ketika seseorang dia mempelajari apa saja yang wajib untuk dia imani tentang al-imanu bil yaumil akhir, maka bertambah takutlah dia untuk bermaksiat, bertambah semangatlah dia untuk beribadah. Semakin kuat dia ingin mengerjakan perintah Allah, semakin takut dia untuk melanggar larangan-larangan Allah, karena di sana ada hisab. Karena di sana ada yaumuddin. Tidak akan terluputkan satu ucapan pun, satu perbuatan pun, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala balas. Taib. Nah, kalau jadi di dunia dia akan berhati-hati nih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam, kata Rasulullah SAW. Berarti apa? Orang yang beriman kuat dengan adanya hari akhir, adanya alam barzah, adanya mizan, adanya hisab, adanya qadha, adanya sirat, adanya al-jannah wan nar, dia nggak akan ceplas-ceplos. Dia nggak akan mudah untuk mengucapkan apapun yang terbetik dalam hatinya, yang terlintas dari pikirannya. Enggak, dia hati-hati betul tuh. Dia tahan dulu nih, dia filter dulu nih. Nggak gampang dia ucapkan, karena apapun yang terucap dari lisannya akan berakibat untuk dia nanti di hari kiamat. Baik maka kebaikan, buruk maka apa? Keburukan. Tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti itu. Ada kalimat beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya. Enggak ada percuma bagi dia. Ketika dia memuliakan tetangganya, ketika dia memuliakan tamunya, dia keluarkan apa yang dia miliki, dia keluarkan hartanya. Tidak ada percuma bagi dia. Justru yang tersimpan bagi dia adalah yang dia keluarkan untuk semua itu. Yang dia sedekahkan, yang dia nafkahkan, yang dia hadiahkan, yang dia hibahkan. Yang ada niatannya untuk dia dapatkan ganjarannya lebih dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Karena itu tidak akan tergabung pada seseorang
antara al-bukhl wal iman bil yaumil akhir. Gak akan mungkin tergabung. Orang yang bakhil, orang yang pelit, yang kikir, dia yang kurang imannya terhadap yaumul akhir. Akan kita bahas. Disebutkan di sini dalam ayat ini. Ya. Nah, apa sifat yang pertama? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri pertama, orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah dia yang berbuat tidak baik kepada anak yatim. Yad'u artinya yadfa'u. Yauma yud'un ila nari jahannam da'a. Kata Allah, hari di mana mereka didorong dengan sekuat-kuatnya ya ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya dorongan, terpelanting-planting begitu. Bukan dorong-dorong pelan-pelan, enggak. Ya du'u artinya didorong dengan sekuat-kuatnya sampai mereka apa? Terpelanting-planting, betul gitu ya. Terguling-guling sampai jauh tuh. Misalnya jaraknya masih ada 1 kilo atau ya, dia dari sini didorong sekuat-kuatnya sampai terguling-guling jatuh sampai ke neraka seperti itu. Itu makna yud'un. Ya. Nah, alladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang suka seperti itu kepada anak yatim, dorong-dorong anak yatim, ya, kemudian terkadang ditoyol-toyol, kepalanya direndahkan, ya, ditarik-tarik, ya, kemudian suka memarahinya, mendoliminya. Nah, jangankan anak yatim, ya, bahkan Islam agama yang sempurna. Jangankan anak yatim, kita ini harus berbuat baik bahkan kepada musuh yang baru membunuh saudara kita kemarin. Kayak gitu. Kalau seandainya memang musuh tersebut yang baru membunuh saudara kita kemarin kita tawan, dipenjarakan oleh kita, mereka itu harus mendapatkan ihsan dari kita, kita kasih dia makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah gandengkan bagaimana memberi makan orang miskin, penuh kasih sayang kita dengan cinta. Para penghuni surga, sifat mereka ketika di dunia, mereka itu memberi makan orang miskin, anak yatim, dan para tawanan-tawanan perang atas dasar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah juga kafir ini. Tapi sudah di bawah kekuasaan kita dia nih. Nah, nggak boleh dibiarkan mati kelaparan begitu saja, nggak boleh. Kalau dia memang hukumnya dibunuh, harus dibunuh dengan cara yang baik tuh. Ya. Nah, digandengkan bagaimana memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan memberi makan para apa? Para musuh di dalam Islam. Gak ada agama kayak gini. Gak ada agama kayak gini. Ya, karena memang agama ini bukan manusia yang buatnya, bukan makhluk yang membuatnya. Agama ini datang dari Rabbul Alamin. Nah, jangankan anak yatim, anak kecil saja, anak saudara kita masih ada ibu bapaknya, mau dia orang terpandang atau tidak, kita harus apa? Kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Kita harus menyayangi mereka. Ini secara mutlak, secara umum. Secara umum. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk, tiba-tiba datang sahabat ya Rasulullah digendong, anaknya sendiri digendong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kencing. Bayi ini di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak marah-marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baju kan hiji-hiji ada di sana, ya. Mana tolong ambil air, dipercikan saja tuh cara mensucikan
baju yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Oh saya mah geli, saya mah lihat jorok bau. Ini syariat nih. Jelas itu? Ya, dia harus meyakini kesucian baju dia. Terkena air kencing, bayi laki-laki yang belum makan makanan. Apa maksudnya belum makan makanan, baru lahir aja udah kasih korma? Ya enggak? Apa namanya? Tahnik. Sunnahnya seperti itu. Enggak perlu ustadz yang tahnik, enggak perlu ulama yang tahnik, ibu bapaknya yang tahnik. Kecuali Rasulullah SAW masih hidup. Betul air liur Nabi SAW berberkah. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini kurma tolong tahnik. Betul. Kalau ustadz, kalau ulama sarwana bisa sama aja dengan dia. Ya, baik. Kencing misalnya. Jadi bayi laki-laki yang belum makan makanan itu adalah dia yang belum menangis ketika melihat makanan. Masih asi full. Terkadang kan bayi juga baru umur sebulan 2 bulan masih dikasih juga apa? Pisang, ya enggak? Tapi dia enggak nangis tuh. Lihat pisang dia enggak nangis. Dia lebih ke asi. Dia ngelihat makanan dia dikasih kadang makan biskuit. Setelah itu dia enggak nangis kalau enggak dikasih biskuit. Jelas nih ya? Nah yang udah merengek-rengek, nangis-nangis, dia nunjuk-nunjuk makanan. Nah pada saat itulah si bayi dikatakan dia sudah makan makanan. Jelas ini insyaallah. Nah ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Ya, kalau udah kayak gitu, nah berarti harus dicuci baju yang terkena air kencingnya. Tapi kalau baru kena ASI, bayi tersebut baru minumnya ASI, ya, dia belum merengek, belum makan makanan, maka cukup dia percikan saja. Nah begitu Rasulullah SAW. Terkadang kita harus melawan was-was ya. Nah coba antum kayak gitu sekali-kali. Kalau yang kena was-was ini, banyak nih ikhwah nih kena was-was nih, nggak sedikit, puluhan persen. Ya betul ini entah ummahatnya atau ikhwahnya. Memang seperti itu, kasihan. Nah terkadang yang terkena was-was seperti itu harus dibuat seperti ini, dia lawan. Dia gendong anak kecil, kencing di bajunya, betul-betul dipercikan, lawan bisikan setan itu. Ya. Ketika dia merasa sedikit ada yang keluar di perutnya, lawan, dia tetap sholat nggak perlu dia wudhu lagi. Ya. Seperti itu cara untuk mengobati penyakit apa tadi? Was-was. Kalau diikuti apa kata was-was untuk mengerikan, sampai hilang akal. Sampai pada tingkatan majnun, gila. Udah nggak ada akal lagi. Ya, nggak ada akal lagi. Dia pipis di mana, satu kamar mandi dia cuci habis tuh. Ya. Nggak cukup dia berwudu, basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki basah kuyup, merasa belum jelas juga nih wudunya nih katanya. Sampai seperti itu was-was. Nah, kalau diikuti tambah parah lagi. Baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memeluk Usamah ibn Zaid. Siapa Usamah ini? Anak bekas budak beliau. Siapa budak beliau? Zaid ibn Harithah. Ya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Usamah, kemudian cucu beliau dengan Hasan dipangku dalam satu pangkuan, dipeluk oleh Nabi SAW. Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai mereka berdua ini, cintailah mereka berdua ini. Kemudian Rasulullah SAW bermain-main dengan Mahmud ibn Rabi'. Disembur mukanya oleh Nabi SAW dengan air. Beda kalau sekarang mungkin ya, kalau kita nyembur anak orang pakai air, bapaknya datang tuh. Ya enggak, memang Rasulullah SAW gitu cara bercandanya, dan itu yang mereka harapkan. Bagaimana bisa mendapatkan semburan dari mulut Nabi SAW tuh. Dan diingat oleh Mahmud ibn Rabi', pada saat itu umurku baru 4 tahun, kata Mahmud ibn Rabi'. Hadisnya di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menghibur anak yang berumur 4 tahun yang burungnya mati. Burung peliharaannya mati, Nugair namanya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nugair, burung peliharaanmu?
Kenapa? Matinya kenapa? Maksudnya dihibur. Ya. Jadi jangankan anak yatim, anak yang mereka masih ada bapaknya, yang mereka masih ada keluarga-keluarga besarnya pun dikasih sayangi di dalam Islam. Disayangi dalam Islam, diperhatikan dalam Islam, apalagi anak yatim. Siapa sih yatim itu? Diambil dari kalimat al-yutmi. Al-yutmi, al-yutmu. Al-yutm artinya adalah al-infirad, yang sendiri. Yutm artinya yang sendiri. Dikatakan anak ini yatim karena dia sudah sendirian sekarang. Kenapa sendirian? Nggak ada lagi bapaknya. Bapaknya yang menanggung nafkahnya, yang melindungi nyawanya, yang melindungi dia dari kejahatan, dari keburukan orang. Nggak ada lagi bapak itu. Jadi apa? Yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya, anak yang belum balik, yang meninggal apa? Ayahnya. Kata Al-Qurtubi, kalau yatim pada manusia itu yang bapaknya nggak ada. Kalau yatim pada binatang yang induknya apa? Nggak ada. Induknya mati. Nah, ini anak yatim nih, gitu. Ya. Baik. Kalau manusia bapaknya nggak ada, berarti ini anak yatim. Nggak ada piatu dalam Islam. Nggak ada piatu dalam Islam. Ya. Mau ibunya dia yang lebih gigih dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya, tapi nggak ada bapaknya, tetap dia dikatakan anak yatim. Ya, nah, banyak sekali keutamaan orang yang memperhatikan anak yatim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah." Aku dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di hari kiamat. Seperti ini di hari kiamat. Kafil itu bukan yang menanggung anak yatim, menanggung cuman ngasih makan doang sekali dua kali, atau ngasih SPP doang sekali dua kali. Enggak, kafil. Kafil seperti anak kafil, yaitu apa namanya? Ditanggung kayak anaknya sendiri, diperhatikan gimana hari ini, bagaimana besok, gimana sekolahnya, gimana bajunya, gimana makan di hari ini, tidurnya bagaimana, setiap hari sampai dia balik. Aku dengan yang menanggung anak yatim seperti ini hari kiamat. Di sini, nah, yang ayat setelahnya mengatakan wala yahudu ala ta'am, bukan it'am. Ala ta'am, bukan it'am. It'am memberi makan sekali dua kali. Kalau ta'am itu yang memberi makan terus menerus. Seperti itu. Nah, begitu juga orang yang menanggung anak yatim tadi. Dia nggak sekali dua kali perhatian kemudian hilang setelah itu, nggak peduli lagi sama anak ini. Nah, bukan kayak gitu. Ya walaupun sudah dikatakan kebaikan cuma sekali dua kali, sudah dikatakan apa? Dia berbuat baik, dia berbuat ihsan kepada anak yatim. Taib. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tadi Anda katakan banyak sekali dalil dari ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW tentang keutamaan memperhatikan anak yatim, ya, seperti wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan engkau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, enggak boleh digolang harta anak yatim itu kecuali yang sudah pasti perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Bukan pasti, itu 80%, karena rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang coba-coba. Ini harta anak yatim, saya walinya, baik itu pamannya atau siapa yang diamanahkan, kemudian dia coba-coba dengan harta anak yatim ini nih. Usaha ini, usaha itu, belum jelas apa berjalan atau tidaknya. Enggak boleh itu. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik itu tadi? Ya, misalnya dia punya perusahaan dia sudah berjalan dan alhamdulillah selama ini kalaupun rugi itu hanya berkurang, bukan rugi, berkurang aja pendapatannya dari asalnya sekian persen menjadi sekian persen. Tapi selain itu bulan-bulan lainnya itu selalu meningkat. Nah, dia masukkan harta anak yatim itu ke perusahaan dia sehingga harta anak yatim ini berkembang sehingga semakin banyak. Begitu. Nah,
Nah, di sini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan hari kiamat itu dia adalah orang yang berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Ya, dia nggak perhatikan. Terkadang ini ada dua macam ya. Baik bentuknya ucapan atau bentuknya apa? Perbuatan. Kadang dia nggak noyol-noyol tuh, dia nggak dorong-dorong anak yatim. Tetapi dia nggak peduli amat. Dia nggak ada sedikit pun hati dia mau berbuat baik kepada anak yatim ini. Ya, dia menghindar terus, dia lari terus. Di mana ada anak yatim tersebut, dia pergi. Ini pun termasuk dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-Isya. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Ma'un. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah engkau tidak melihat mereka yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang yad'ul yatim, yang berbuat buruk terhadap anak yatim. Ya, dengan memarahinya, dengan mendorong-dorongnya. Ya. Tadi sudah disampaikan yang pertama adalah dengan perbuatan. Baik perbuatan tersebut dengan sama sekali tidak mempedulikan. Ya, dia betul-betul tidak peduli. Dia melihat anak yatim, dia berpaling, dia menjauh. Ya, tidak ada keinginannya untuk membantunya. Tidak ada keinginan bahkan hanya untuk sekedar mengusap kepalanya. Ya, di antara sebab melembutkan hati adalah dengan mengusap kepala anak yatim, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Kau ingin lembut hatimu, usaplah kepala anak yatim. Hadis sahih. Ya, dengan nggak ada keinginan sampai untuk mengusap kepala anak yatim saja, tidak ada keinginannya. Apalagi yang lebih daripada itu dari perbuatan. Ya, sampai mendorong-dorongnya, sampai memukulnya, menjewernya, yang seperti ini jelas masuk dalam kalimat yad'ul yatim. Kemudian yang kedua yaitu dari ucapan. Dari ucapan, baik ucapan tersebut ya sifatnya kepada orang lain, bukan langsung kepada anak yatim, agar tidak memperhatikan anak yatim. Ya, atau dia sampai memarahi, mencela, merendahkan anak yatim. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, tadi diulangi lagi, anak yatim itu apa? Anak yang belum balik, yang meninggal ayahnya, gitu ya. Tapi kalau yang meninggal ibunya tidak dikatakan anak yatim. Kemudian kalau sudah balik tidak dikatakan anak yatim. Ya, udah SMP nih, biasa balik anak SMP ya. Laki-laki biasanya umur 13 tahun, kalau perempuan biasanya 12 tahun. Kalau sudah balik tidak dikatakan anak yatim lagi. Ya, anak SMA nggak dikatakan anak yatim lagi. Nah, itulah juga diantara mereka para ulama, sebagian pendapat mengatakan kewajiban orang tua memberi nafkah itu sampai dia balik. Karena sudah tidak dikatakan lagi apa? Anak yatim, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri seperti itu. Ya. Nah, jadi salah juga ya sebagian ikhwah bilangnya ana mau nikah Ustaz dengan seorang akhwat dia yatim. Yatim. Umur 24 tahun misalnya. Nah, sudah enggak dikatakan yatim. Jelas nih ya. Jadi yatim anak yatim adalah yang belum balik, meninggal ayahnya, itu yatim. Barakallahu fikum.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang kedua dari mereka yang mendustakan hari pembalasan, yang lemah imannya terhadap hari akhir, ya, adalah dia yang tidak menghasung, menganjurkan, memotivasi orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Ya. Dia enggak menganjurkan seperti itu kepada orang-orang untuk membantu orang yang susah. Apalagi dia tidak ingin pula dikatakan dia sendiri saja yang bakhil seperti ini, pelit untuk memberi makan orang miskin. Dia ajak orang-orang juga untuk pelit seperti halnya dia. Ya, ini dahsyat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia yang tidak menghasung, mengajak orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin, orang yang sulit, orang yang susah, yang kebutuhan hari itu sangat ngepas atau bahkan tidak cukup. Itu orang miskin. Ya, sudah kita bahas pada fikih zakat yang lalu ya, definisi fakir dan miskin. Nah, dan dia tidak ada ajakan untuk membantu orang-orang seperti itu. Saking lemahnya, atau dia tidak percaya ada hari pembalasan. Justru kalau kita sayang sama harta kita, apa yang kita sedekahkan itu yang masih kita miliki. Ya, ketika Rasulullah bertanya, mana sisa daging? Lupa ya maknanya. Mana sisa daging? Kata Aisyah, habis semuanya ya Rasulullah, kecuali hanya sepotong dari daging bahunya, bahu kambingnya. Kata Rasulullah SAW, justru itu semua yang tersisa, kecuali hanya tulang, hanya daging yang bahunya ini. Maksudnya, apa yang disedekahkan, yang dibagikan, yang diberikan kepada orang lain, itu yang akan sama kita nanti di hari kiamat. Itu yang akan bersama kita terus, baik di alam barzakhnya, di padang mahsyarnya. Bagaimana 50.000 tahun? Kata Rasulullah SAW, ar-rajul tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Selama 50.000 tahun membersamai dia. Dihisap. Ada tuh daging yang disedekahkan tersebut. Ketika hisap, ketika qada, ketika timbangan amal, ketika syirat. Itu yang membersamai kita. Itu yang terus bersama kita. Ya. Nah, jadi apa yang disedekahkan justru itu yang tersisa bagi kita. Apa yang kita makan yang habis, itu yang udah gak ada lagi. Kecuali memang kalau diniatkan itu untuk nafkah tubuh, nafkah keluarga. Innaka ma anfaqta nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah nafkah apapun yang kau berikan kepada keluargamu, engkau harapkan di sana wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala dari itu. Beli telur, beli garam, beli bawang, beras untuk keluarga, niatkan nafkah, mencari wajah Allah, berpahala setiap butir beras yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, kemudian datang juga hadis dari Nabi SAW, tidak akan berkumpul pada satu manusia al-iman wal bukhl. Ya, enggak akan berkumpul yang namanya iman wal bukhl. Iman dan kebakhilan itu enggak akan berkumpul. Seorang mukmin dia yang mudah untuk bersedekah, yang mudah untuk berbagi. Ya, bagaimana Rasulullah SAW sebagai contoh panutan. Ya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana mereka para sahabat mudah untuk mereka berbagi. Semakin kuat iman seseorang, semakin terlihat bagaimana mudah mereka untuk berbagi. Ya, kata Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa burhan? Sanes pa burhan sanes. Burhan itu adalah bukti, buktos.
nyata iman seseorang. Sedekah itu mengurangi harta enggak secara zahir? Secara zahir. Hilang kan hartanya. Rasulullah mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min ma." Tidak akan berkurang harta dari apa yang dia sedekahkan. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Pasti dia imani lafaz tersebut. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti nyata iman seseorang. Dia nggak ragu lagi dan itu pasti. Dan nggak mungkin secara real pun apa yang kita harta yang kita sedekahkan nggak akan berkurang tuh, walaupun secara kasat mata di saat itu memang betul apa? Di saat itu memang berkurang tuh, 10.000 disedekahkan 5.000 berkurang menjadi berapa? 5.000 kan? Taib. Berkurang. Mungkin pada saat itu tuh belum tentu 2 detik kemudian, 2 menit kemudian, 5 jam kemudian, berapa hari kemudian, dari 5.000 tersebut yang disedekahkan, berapa kali lipat Allah ganti dengan berbagai taufik hidayah. Mudah dia untuk sholat 5 waktu, dimudahkan dia bangun di waktu malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, meminta ini dan itu, dia doakan orang tuanya. Itu rizki yang sangat besar. Belum lagi rizki hartanya. Allah limpahkan. Allah kali lipatkan. 5.000, 10 kali lipatnya udah berapa tuh? 50.000. Dan itu bukti ya. Dan itu sudah nggak perlu dibicarakan lagi. Semuanya pun kita semua sudah apa? Merasakannya. Ya, yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau enggak ya memang sekadar itulah iman dia. Ya, kalau enggak memang seperti itu iman dia. Masih belum yakin, memang selemah itu, setipis itu iman dia. Ya. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini sangat berpengaruh pada imannya bil yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin. Sebenarnya celakalah orang yang sholat, kan gitu ya. Tapi dilanjutkan dengan ayat yang keduanya, karena itu para ulama qurra mereka tidak menganjurkan untuk berhenti di ayat yang keempat, tetapi disambung ke ayat yang setelahnya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah mereka orang yang sholatnya itu sahun. Yang sholatnya itu sahun. Ya, an salatihim sahun. Subhanallah. Ya, ini luar biasa, anugerah. Allah mengatakan an salatihim sahun. Bukan Allah mengatakan fi salatihim sahun. Kalau Allah katakan mereka yang di dalam sholatnya lalai, siapa di antara kita yang tidak terkena ancaman ini? Siapa di antara kita yang selamat dari ancaman ini? Semua kita lalai ketika kita sedang sholat tuh. Dari awal sampai akhir ada aja luputnya tuh. Nggak fokus dari awal sampai akhir kita mengikuti zikir apa yang kita baca. Selaras hati kita dengan apa yang kita baca. Nggak full 100% tuh. Ya, aduh susah banget. 90% aja udah untung. Ya enggak? Terkadang 50% aja nggak ada tuh. Ya. Kalau fi sholatihim kena kita semua. Makanya para ulama mereka mengatakan alhamdulillah yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, kena kita semua. Ulama yang bilang, kalau ulama saja seperti itu apalagi apa? Kita lagi. Ya. Nah, kemudian mereka pula mengatakan, dan kita bersyukur kepada Allah pula dengan yang mengatakan wal kafiruna humul zalimun. Tidak Allah balik wal zalimuna humul kafirun. Dan kita pula bersyukur kepada Allah yang memfirmankan, yang mengatakan, yang mengucapkan mereka orang-orang kafir itu zalim. Tidak dibalik tuh. Mereka orang zalim itu kafir. Siapa di antara kita yang enggak zalim? Nah, jadi mereka saking dalamnya memperhatikan setiap kata dalam Al-Qur'anul Karim, ya,
Itu faidah besar yang mereka sampaikan dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an ini. Nah, di antaranya ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang terhadap salat lalai, sahun lalai. Nah, ini banyak banget ya disebutkan oleh para ulama lalai ini. Ya, banyak sekali. Ya, coba Anda bacakan. Fi salatihim sahun imma an waqtihal awal. Yang pertama, dia lalai dari mengerjakan salat tersebut di awal waktu. Ya, berjamaah di masjid. Berjamaah untuk laki-laki kita bahas dulu, berjamaah di masjid mendapatkan takbiratul ihram tidak masbuk. Ya. Bahkan yang terbaiknya adalah sebelum azan dia sudah datang ke masjid. Apa namanya? Ribat. Menunggu sholat setelah selesai sholat. Azan zuhur jam 11.51. Dia jam setengah 12 udah jam 11.30, 11.20 sudah di masjid. Dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, menunggu 11.51 waktu zuhur tuh. Menunggu sholat setelah selesai sholat adalah ribat. Ibadah yang jarang juga dikerjakan oleh sebagian orang. Ya. Atau sebelum adzan asar berapa menit datang ke masjid. Seperti itu. Ini yang terbaiknya. Kemudian pas adzan dia datang ke masjid, masih bisa dia kerjakan qobliyahnya. Kalau ada qobliyah itu, kalau fajar atau zuhur atau sholat mabainal adzanain, mabaina adzanaini sholat, kata Rasulullah SAW, antara 2 adzan itu sholat. Jadi tak marbutoh itu kalau dibaca boleh pakai tak biasa, boleh pakai ha, boleh sholah, boleh sholat. Jelas itu cara membacanya, 2 cara membacanya. Kemudian dia bisa kerjakan tahiyatul masjid, yang terbaiknya. Kemudian dia sholat berjamaah di awal waktu, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kurang dari itu dia yang masbuk nih. Dia nggak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dia bahkan tidak mendapatkan amin bersama imam. Kan rugi juga ya. Tidak mendapatkan amin bersama imam. Man wafaqa ta'minhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan para malaikat, maka Allah gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian ketika mendapatkan takbiratul ihram 40 hari saja, maka dia terbebas dari neraka dan kemunafikan. Selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu semua terluputkan bagi yang masbuk tuh. Kemudian yang masbuknya 1 rakaat, yang masbuknya 2 rakaat, yang masbuk sampai yang tidak mendapatkan jamaah pertama. Berbeda dong dengan yang mereka mendapatkan jamaah. Oh, saya mah sholat berjamaah, tapi jamaah kedua tingkat tilu. Kedua katilu tapi soft pertama. Enggak sebanding dengan mereka yang softnya paling ujung. Softnya paling ujung. Tetap lebih besar pahalanya yang jamaah pertama. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan fayakhiruna ila akhiri daiman aw ghaliban. Sebagian lagi ada yang menunda-nunda waktu salat. Ya, menunda-nunda, enggak dapat jamaah, dia salat sendirian di rumah. Ya, kadang hampir setengah waktu habis, hampir masuk ke waktu yang setelahnya dia baru sholat. Itu sholat orang munafik kan. Rasulullah SAW mengatakan tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik. Dia yang duduk-duduk sambil ngelihat udah kuning belum, kalau sekarang lihat jam. Udah kuning belum langit, kalau sekarang kan ngelihat jam. Udah jam segini nih, belum jam 5, angkewe jam 5, jam setengah 6. Aduh, subhanallah, setengah 6. Enggak berdebar-debar jantung dia kayak gitu. Nah, di sini fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kemudian ketika sudah di antara 2 tanduk setan, berarti sudah hampir terbenam banget tuh. Ya, baru dia sholat nakoro lagi. Nakoro seperti ayam matuk. Nakoro tuh
ayam makan nakoro, nah kayak gitu tuh. Kalau apa namanya ayam makan, kan nggak lambat ayam makan nggak tumak ninah dia kan, nggak ada tumak ninah, dia cetak makan kayak gitu. Nah seperti itu sholatnya, rukuknya, bangkitnya, sujudnya. Nah mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu adalah sholat orang munafik. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'mur bihi, atau dia yang menghilangkan rukun-rukunnya, wajibat-wajibatnya, syarat-syaratnya. Ya, misalnya tumak ninah tidak dia kerjakan. Ini sahur nih dalam sholat. Kemudian sujud ngasal, siku kena ke lantai. Ya enggak? Ini sahur nih. Sahur yang kayak gini nih. Nah, kemudian ya ketika sujud tidak diperhatikan betul, di mana dia meletakkan kedua tangannya, tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya, ngasal. Tuh. Atau syarat-syaratnya, wuduknya nggak dia perhatikan dengan baik, dia nggak peduli apakah sikunya kena atau enggak, tumitnya kena air atau enggak, ya tidak dia perhatikan yang seperti itu. Bahkan dia tidak mempelajari tata cara wudhu Rasulullah, tata cara sholat Rasulullah saja, dia sudah dikatakan sahun. Nah, wa imma anil khusyu' fiha wa tadabbur li ma'aniha fallatu yashmal hadza kullahu. Kemudian disebutkan juga di sini oleh ini tafsir, ini ringkasan dari Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, bahkan mereka yang tidak mentadaburinya hilang, kosong. Subhanallah. Ya itu yang tadi. Tetapi kalimat fi sholatihim itu lebih khususnya pada apa? Pada kekhusyuan itu. Tapi kalau tadi lebih umum lagi. Ya. Nah, orang yang ya bisa jadi juga dia, kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, seperti adzan itu kayak bel masuk masjid, bel kerja tuh. Kemudian dia dikasih aba-aba, tet, Allahu Akbar, ruku. Sampai Allah liman hamidah, tet, berdiri langsung i'tidal. Enggak ada rasanya dia tuh sedang ibadah. Enggak ada rasa dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Enggak ada betul-betul rasa harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Hampa kosong. Hampa kosong. Ya. Seperti dia sedang melakukan senam. Enggak ada rasa dia sedang beribadah kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Walikulli man ittasafa bi syai' min dzalika qistun min hadhil ayah, dan siapa yang dia tidak menyempurnakan rukunnya, syaratnya, kemudian kekhusyuannya, maka dia mendapatkan bagian dari kelalaian yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Berapa lalainya dia dari kekhusyuannya, berapa lalainya dia dalam menyempurnakan syarat sholatnya, rukun sholatnya, maka dia terkena sebanyak atau ya sebanyak itu. Seberapa dia lalai, sebanyak itu. Seberapa dia tidak memperhatikan, sebanyak itulah kelalaian dia dan terkena ancaman pada ayat ini. Fawailul lil musallin. Nah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, ini sifat yang keberapa nih? Al-Yadul Yatim 1, Yahudul Kami 2, Fawailul musallin alladzina hum salatihim sahun 3, alladzina hum yuraun 4. Ya. Kalau fawailul musallinnya disebutkan juga itu 5. Alladzina hum yuraun, mereka yang lalai, mereka yang riya. Riya ketika sholat ingin dikatakan alim, soleh. Baca Quran ingin dibilang qari. Bersedekah ingin dibilang karim, dermawan. Berjihad ingin dibilang pahlawan, mujahid. Dia melakukan amal ibadah untuk dicintai orang, untuk disanjung orang, untuk dipuji orang, untuk disebut namanya. Riya. Untuk dunia, untuk dilihat oleh orang.
Nah, dan riya ini sangat mudah untuk menjangkiti orang soleh. Gitu ya. Jadi jangan sampai wah kita mah bebas udah belajar tauhid, nggak akan mungkinlah kena riya. Siapa kita dibanding mereka para sahabat? Rasulullah saja sangat mengkhawatirkan kepada para sahabat itu terkena apa? Riya. Inna akhwaf ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian wahai sahabat, dari sekian banyak yang aku khawatirkan pada kalian, jatuhnya kalian pada syirik kecil. Sahabat tuh, orang yang ibadahnya ada riya, diterima nggak oleh Allah? Nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima oleh Allah. Allah menginginkan ibadah yang sejernih ini nih, sebening ini. Ada kotoran pasir 2 butir aja, nggak keruh. Nggak keruh air ini, ada pasir 2 butir, kita lihat pasir tersebut, Allah nggak terima. Apalagi yang ada keruhnya. Riya. Ikhlas itu jernih artinya, bening artinya untuk Allah. Ketika riya ada kotoran-kotoran syirik seperti itu, Allah nggak terima. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan satu amalan, aku disekutukan, ketika dia beramal, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah nggak akan terima. Ana agna syuraka anis syirik. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak lebih mulia kalau sekalipun kita banyak ibadah, enggak tambah mulia Allah. Jelas ini? Jadi Allah tuh enggak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh Islam kita, enggak. Sekalipun seluruh penduduk bumi mereka mempunyai hati terbaik makhluk, Nabi Muhammad semuanya enggak menambah kemuliaan Allah. Andaikan seluruh makhluk naudzubillah berhatikan iblis, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Yang membutuhkan ibadah adalah kita. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ingat ini ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau memasukkan riya, yaitu syirik kecil, dalam dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ayyushraka ay syirkan. Syirkan bihi ay nakiratan. Nakirah fi siyakin nafi yufidu al-umum. Ya, kalimat ini umum. Syirik di sini umum. Allah tidak mengkhususkan satu syirik dari syirik yang lain. Mau syirik besar atau syirik kecil, dosa yang tidak Allah ampuni. Mengerikan enggak? Mati dalam keadaan belum tobat dari syirik, dari riyaknya nih. Mati dalam keadaan belum bertobat dari riyaknya, jangan harap dapat ampunan Allah. Syirik kecil ini. Syirik kecil. Riya itu dia lebih besar dosanya daripada berzina, daripada minum khamar, daripada berjudi, daripada membunuh. Dosa riya itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar tadi yang disampaikan. Dosa-dosa yang zahir, membunuh orang, ada yang lebih besar dari dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam daripada itu. Ya, bahkan Abdullah ibn Abbas mengatakan tidak ada tobat untuk para pembunuh, di awal mengatakan demikian. Durhaka kepada orang tua, riba, ya, masih lebih besar lagi dosanya adalah riya. Dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengerikan. Setiap kita, kalau mereka para sahabat sangat mungkin untuk itu terjatuh. Mereka terjatuh pada riya, apalagi apa? Kita, kecuali yang Allah selamatkan. Itu kata Syekh bin Baz. Ketika beliau mensyarah hadis ini, illa man rahimallah, la yaslam minhu ahad. Hampir tidak terselamatkan ahad, bahkan dalam riwayat soleh, tidak terselamatkan satu orang soleh pun kecuali yang Allah betul-betul jaga dia dari riya ini. Ya, nah, alladzina hum yuraun, dan seseorang untuk bisa ikhlas dalam ibadah, jangan dianggap enteng, jangan seperti dia membalikkan telapak tangan dia, ya semudah itu, enggak, sulit. Majahatu nafsi ala syai. Tidaklah aku bersungguh-sungguh terhadap sesuatu sebagaimana aku bersungguh-sungguh untuk bisa ikhlas. Itu kata para ulama. Nah, alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya, ya ini orang yang mendustakan hari pembalasan itu mereka riya. Riya, kalaupun ibadahnya untuk makhluk. Ya, ini orang yang lemah
imannya terhadap hari pembalasan. Lemah imannya terhadap hari akhir. Dia yang gampang ria. Kalau seandainya kuat imannya, dia nggak mau ria. Ya, akan dihisap tuh. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gugur amalannya, percuma aja dia sedekah, percuma aja dia sholat, percuma aja dia ibadah besar, percuma aja jihadnya. Karena nggak akan Allah terima. Nah, wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir adalah mereka yang menahan al-ma'un, yaitu perabot atau barang-barang untuk dipinjamkan kepada orang lain. Oh ya, sedikit ada faedah Anda baru ingat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin. Seseorang misalnya seperti ini. Dia sengaja dia melakukan sesuatu untuk diikuti oleh manusia, bukan untuk disanjung oleh manusia, tetapi untuk diikuti oleh manusia. Itu boleh nggak? Itu hukumnya boleh. Jelas ini ya. Seseorang dia melakukan suatu perbuatan, misalnya dia bersedekah, tujuannya bukan dia disanjung, dikatakan karim, enggak. Biar ada saudaranya pun ikut juga bersedekah seperti dia bersedekah. Dia sholat, ya, dia mengajarkan sholat, tujuannya juga agar dia mengerjakan sholat, menyempurnakan sholat agar orang-orang pun ikut sholat seperti dia sholat. Di dakwah ini, dia enggak termasuk riya. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja suatu waktu beliau sholat di atas mimbar, ya. Beliau mengatakan, sengaja aku lakukan ini lita'allamu salati, agar kalian mempelajari seperti apa salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberikan air minum ketika hari Arafah. Sengaja beliau duduk di atas unta beliau agar dilihat oleh orang-orang, liyaraun nas, agar orang-orang melihatnya. Ya, beliau minum agar orang-orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang tujuannya untuk dakwah, untuk mengajak, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau engkau adalah panutan dalam keluargamu, engkau adalah panutan di masyarakatnya, engkau di lingkunganmu, di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu, maka hukumnya udah jadi fardu ain. Yang hukumnya sebenarnya sunnah, bisa jadi untuk dia fardu ain untuk mengajak orang-orang pada yang terbaik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un adalah mereka yang menahan untuk meminjamkan barang-barang rumah. Ya, barang-barang rumah mau pinjam, boleh nggak pinjam ember? Ya, dia punya ember nih. Oh nggak boleh. Nah, itu dah yamna'unal ma'un. Ya. Kalau dia tidak meminjamkan ember karena dia membutuhkan, ini nggak termasuk wa yamna'unal ma'un. Dia butuh ember cuma satu, nggak ada ember dia susah untuk mandi, dia susah untuk macam-macamnya, mencuci misalnya, nggak termasuk. Kata Syekh Utsaimin, yang satu lagi juga nggak termasuk kalau seandainya kita tahu orang ini kalau dipinjemin nggak balik lagi tuh, dan dia butuh, nggak ada waktu lagi untuk membelinya misalnya. Kalau dia ngapa hilang lah, ambil lah, tapi dia sedang membutuhkan pada saat itu, dia nggak kasih, nggak termasuk. Ya, atau kalau dikembaliin mesti udah pecah. Mesti seperti itu. Kalau dikasih kepada orang, dipinjemin kepada orang ini, mesti ada aja jadi rusak gitu. Ya, apakah boleh? Kata Syekh Utsaimin, boleh untuk dia tidak memberikan kepada orang tersebut. Tapi kalau dia misalnya orangnya lapang, mau rusak, mau nggak apa-apa, kasih aja. Harganya pun nggak mahal. Allah nanti yang ganti di akhirat nanti. Kalau memang itu digunakan untuk kebaikan, kenapa tidak? Ya untuk keluarganya, misalnya untuk masyarakat, kerja bakti, gotong royong, dia pinjamkan aritnya, dia pinjamkan paculnya, pulang udah tinggal setengah lah aritnya tinggal. Nah, beli lagi. Kalau misalnya dia punya kelapangan harta seperti itu, kasih aja. Ya, mau pinjam ini ada makan bareng satu RT kurang sendok, kurang piring, lalu ngitan ke ngelideing kayak. Nah yang seperti ini wayam naunal maun, jauh dari kalimat wayam naunal maun. Jadi orang yang naunal maun, dia yang punya harta lebih, dia tidak meminjamkan. Dia merasa dia cukup dari itu, maksudnya dia nggak perlu barang itu. Kemudian orang meminjamnya dan dia tidak meminjamkannya. Nah ini terkena wayam naunal maun.
Ya, bukan barang-barang mahal ini, barang-barang remeh, barang-barang kecil. Ya, baik. Untuk hal seperti itu pun sulit dia untuk meminjamkan, tentu apalagi yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Zakat. Apa itu? Sodakoh, nafkah untuk keluarga, untuk anak istri. Wah, banyak kesannya lagi. Disebutkan oleh para ulama. Kalau yang seremeh ini aja sulit, apalagi yang besar-besar dalam ibadah maliyah yang dianjurkan di dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai masuk pada sudah selesai tafsir surat Al-Maun. Yang berikutnya adalah tafsir surat Al-Fil ya. Jadi enggak surat Quraisy. Nah, jadi soalnya surat Quraisy itu harus ditafsirkan setelah surat Al-Fil. Ya. Bahkan sebagian mengatakan itu bagiannya ini satu surat sebenarnya. Surat Quraisy dengan Al-Fil itu. Karena ayatnya langsung li'ila fi Quraisy, untuk kebiasaan orang Quraisy. Kalau langsung untuk berarti kan ada yang hilang tuh kalimat sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi surat Al-Fil insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.